Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ignatius Raditya Rakanoviandi. Saya dari program studi manajemen. NIM saya 20D10109. Di sini saya akan membahas hubungan agama dengan kesehatan mental. Menurut Jacob, tahun 1992 menyatakan bahwa pengakuan mengakhiri isolasi moral peniten, mengurangi efek keterasingan pada anggota masyarakat yang dipermalukan. Namun, bagi sebagian umat Katolik bergantung pada penerimaan yang mereka terima dari imam. Pengalaman pengakuan dosa dapat meningkatkan rasa malu. Menurut Wharton, tahun 1974 mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara psikoterapi dan pengakuan, tetapi tidak memiliki cukup pengetahuan tentang latar belakang historis sakramen. Dia juga memiliki ekspektasi yang tidak realistis, terutama ketika dia berkata masalah yang bahkan lebih kritis adalah pemahaman yang diperlukan dari orang-orang Katolik yang memilih kedua metode, yaitu psikoterapi dan pengakuan. Karena itu memerlukan pengetahuan yang memadai dan klien terhadap proses terapeutik sehingga ia dapat Kristen dan psikoterapi yang ingin dicapai. Tidaklah penting atau tidak mungkin bagi terapis untuk memiliki pengetahuan penuh tentang sejarah Katolik yang darinya klien berbicara. Juga tidak membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang proses terapeutik. Jika Wharton prihatin tentang pemisahan pasien, dia seharusnya mengatasinya sebagai masalah. Untuk tujuan terapeutik, mungkin berguna untuk memahami bagaimana orang tersebut melihat partisipasinya dalam sakramen dan hubungan antara dosa dan rasa bersalah yang lebih menyebar yang mungkin lebih bersifat psikologis. Studi oleh Guarnaccia, Pata, Deskam, Milstein, dan Argiles 1992 menemukan bahwa Gereja Katolik Roma adalah institusi sosial terpenting dalam komunitas Hispanik dan bahwa imam religius mereka adalah dukungan psikologis terhadap mereka. Guarnaccia mempelajari pengalaman keluarga Hispanik Afroamerika yang merawat anggota keluarga yang sakit jiwa serius. Dalam kelompok ini, 62% keluarga Hispanik beragama Katolik dan 69% Euro-Amerika. Keluarga Hispanik memanfaatkan bantuan spiritual secara maksimal dan dapat menggunakan sumber daya Katolik serta pusat spiritis. Berdasarkan penelitian ini, seorang terapis yang merawat pasien atau keluarga Hispanik dapat memanfaatkan sumber daya dalam komunitas, baik yang ada di gereja maupun di pusat-pusat spiritis. Memanfaatkan keduanya tidak masalah bagi orang Hispanik, padahal bisa jadi di kelompok etnis lain. Bagi orang klinisi, buku yang mungkin paling berguna adalah yang ditulis oleh Lovinger tahun 1984. Ia menyajikan materi khusus untuk berbagai denominasi agama yang informatif dan menggunakan pengetahuan ini untuk memperkaya pemahamannya tentang pasien. Dia membahas doktrin sentral Gereja Katolik seperti sakramen kepercayaan. Dan menurut Greeley tahun 1977 menunjukkan pentingnya memperhatikan perbedaan ketika dia mengatakan itu. Seorang dapat menjadi Katolik yang taat, Katolik aktif, Katolik berpraktik, Katolik marginal, atau Katolik tidak berafiliasi, dan dapat pindah kembali dan ke depan di antara Posyevar Iousalong, The Affiliation Continuum, One Can Be Angry Tones, meskipun Katolik sebagai pandangan dunia dan Katolik sebagai identitas etnis yang sama-sama diperoleh sejak awal pengalaman masa kanak-kanak, dan karenanya keduanya sangat sulit untuk digunakan. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Katolik Amerika adalah kelompok etnis dalam pengertian umum istilah tersebut serta menjadi kelompok etnis dalam penggunaan khusus karya etnis sebagai keturunan imigran Eropa. Berikut ini didasarkan pada ribuan jam pengalaman klinis dalam bekerja dengan pasien Katolik dan pengalaman pribadi sebagai seorang Katolik. Keduanya menjadi bukti bahwa ada perbedaan penting di antara umat Katolik berdasarkan usia, keluarga, formasi agama, pendidikan, latar belakang etnis, dan tingkat sosial ekonomi. Konsultasi dan referral.
Terapis tidak dapat dan tidak perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai kelompok etnis atau berbagai denominasi agama. Untuk memahami apa yang menjadi normal dalam masyarakat, konsultasi dengan seorang dari kelompok etnis mungkin berguna. Ini mencegah terapis membuat penilaian diagnostik yang salah. Kecuali dalam kasus sekte, komunitas biasanya menjadi norma untuk apa yang dianggap sehat atau tidak. Selain itu, dalam bekerja dengan seseorang yang denominasi agama tertentu, ada baiknya berkonsultasi dengan seorang yang komunitas agama yang sama. Bagi umat Katolik yang menghargai sakramen rekonsiliasi yang sebelumnya disebut tobat, seorang terapis mungkin mengajukan pertanyaannya, apakah seseorang akan mendapat manfaat dari bicara dengan seorang imam, khususnya dalam kasus di mana orang tersebut telah diasingkan dari gereja. Mengetahui bahwa telah ada perubahan di gereja selama 25 tahun terakhir dapat membantu seseorang yang dibebani oleh rasa bersalah tetapi yang belum terhubung dengan gereja karena dosa yang mungkin terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sekian video dari saya, maaf jika ada salah kata dan terima kasih.